Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut belajar matematika, memasuki bab yang ketiga, yaitu bab relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Lalu yang kedua, siswa mampu mendefinisikan relasi dan fungsi. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami bentuk pengujian relasi dan fungsi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita udah sering dengar ya kata tentang relasi. Misalnya nih, kayak kita tahu Pak Jokowi ya, presiden kita memiliki anak bernama Kaisang. Nah, kalau ditanya relasinya Pak Jokowi dengan Kaisang itu apa? Relasinya itu ayah atau orang tua. Begitu juga dalam matematika kita mengenal tentang relasi. Tapi dalam matematika itu seperti apa? Coba. Di sini Ibu punya tabel. Nah, dari tabel ini bisa dibuat dua himpunan, yaitu ada himpunan nama dan himpunan makanan kesukaan. Dari kedua himpunan ini bisa kita tarik hubungan. Kita bisa membuat hubungan dari himpunan nama dan himpunan makanan kesukaan. Nah, hubungan ini disebut dengan relasi. Kira-kira kita memberi relasi atau memberi nama hubungan ini apa? Hubungan makanan dan hubungan nama dan makanan kesukaan, yaitu dengan relasi menyukai. Jadi kita ambil contohnya nih, Ellen itu menyukai soto. Lalu Leni menyukai nasi goreng. Seperti itu ya. Jadi relasi itu hubungan. Sekarang kita akan mengetahui pengertian relasi dalam matematika. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya. Sekarang kita lihat cara menyatakan relasi. Nah, relasi antara dua himpunan itu dapat kita nyatakan dalam 3 cara. Yang pertama itu dengan diagram panah. Lalu yang kedua itu dengan himpunan pasangan berurut, dan yang ketiga itu dengan diagram kartesius. Nah, contohnya itu bisa kalian lihat di sini ya. Ada himpunan siswa dan himpunan ekskul. Lalu dipasangkan atau dipetakan itu dari himpunan siswa ke himpunan ekskul anggotanya. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Nah, mereka diminta untuk menyebutkan warna favoritnya. Ali itu menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Lalu buatlah relasinya ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan bidang kartesius. Sekarang kita lihat dulu nih, kita tulis dulu. Himpunan A itu yang menyatakan himpunan nama ya, berarti ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Lalu himpunan B itu yang menyatakan warna favoritnya, ada merah, ungu, dan hitam. Untuk menghubungkan atau membuat relasinya tinggal kita arahkan aja. Tadi Ali menyukai warna merah, tinggal kita tarik garis atau panah ke arahnya. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, terus dibuat ke dalam diagram kartesius juga seperti ini ya. Kita tulis dulu yang mendatar itu adalah himpunan yang pertama, himpunan nama siswanya, ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan yang vertikal itu himpunan warna favoritnya. Boleh kalian kasih warna gini atau boleh dalam bentuk tulisan, baru nanti kita hubungkan. Dan yang ketiga itu caranya dengan pasangan berurut. Itu tinggal tulis Ali, merah ya, terus Siti, ungu, Amir, hitam, dan Rizky, merah. Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang relasi. Sekarang tentang fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A dan himpunan B adalah relasi yang berpasangan tepat satu anggota A ke anggota B. Jadi anggota A itu himpunan A harus berpasangan tepat satu ya, nggak boleh 2, nggak boleh 3, atau nggak milih, jadi harus berpasangan. Nah, untuk cara menyatakannya itu sama dengan
relasi dengan 3 cara, diagram panah, lalu himpunan pasangan berurut, dan juga dengan diagram Kartesius. Agar lebih memahami lagi tentang relasi dan fungsi, maka kita akan menjumpai istilah-istilah. Yang pertama itu istilah domain atau seluruh anggota dari daerah asal. Dan yang kedua itu kodomain, yaitu seluruh anggota dari daerah lawan, dan range adalah daerah hasil pemetaan dari domain ke kodomain. Contohnya di sini nih, Ibu ada diagram panah himpunan A ke B. Nah, yang disebut domain atau daerah asal itu yang sebelah kiri. Ya, jadi 1, 2, 3 sampai 4 itu adalah domainnya. Sedangkan daerah kawannya atau kodomain itu yang ada di sebelah kanannya, yaitu ada 1, 4, 9, 16, dan 25. Sedangkan range-nya itu hasil pemetaannya. Nah, kita lihat di sini ternyata nggak semua kodomain itu dia berpasangan dengan domainnya. Maka range itu hasilnya saja yang dituju. Di sini 1, 4, 9, dan 16. Seperti itu ya. Sekarang coba Ibu punya diagram panah atau relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang pertama itu dia merupakan relasi, tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena kita lihat di sini di himpunan A-nya itu ada yang memiliki 2 pasangan. Nah, itu dia bukan termasuk fungsi. Ya. Sedangkan kita lihat lagi nih ya, contoh yang kedua. Nah, di sini dia relasi, tetapi bukan juga fungsi. Kenapa? Karena di himpunan A atau domainnya itu ada yang tidak memiliki pasangan. Ya, jadi dia bukan fungsi, tetapi bisa disebut relasi. Dan yang ketiga itu merupakan relasi dan fungsi. Karena di domainnya atau himpunan A-nya itu semua memiliki pasangan dan hanya satu. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota himpunan dari daerah asal atau domainnya itu mempunyai pasangan dan hanya tepat satu. Jadi semua anggotanya itu harus berpasangan, tapi cuma boleh satu doang ke daerah kawannya. Makanya tadi untuk diagram yang pertama, diagram panah yang pertama dan yang kedua itu dia bukan termasuk dengan fungsi. Sekarang kita lihat contohnya ya. Ada 4 diagram. Nah, dari diagram panah di samping yang bukan fungsi itu yang mana? Yaitu diagram panah yang pertama dan diagram panah yang keempat. Kenapa? Karena di diagram panah yang pertama itu ada anggota domain yang punya 2 pasangan atau istilahnya itu selingkuh. Nah, itu dia berarti bukan fungsi. Nah, sedangkan yang di diagram panah keempat itu ternyata ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan atau jomblo. Itu juga disebut bukan fungsi. Jadi ingat ya, kalau di daerah domainnya ada yang selingkuh atau yang punya 2 pasangan, itu dia bukan termasuk fungsi. Begitu juga kalau ada yang jomblo. Contoh fungsi itu bisa kita lihat di diagram panah yang kedua dan ketiga. Mereka itu sama-sama punya pasangan, meskipun pasangannya itu sama, ya, tapi mereka punya masing-masing satu. Gitu. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu yang perlu kalian pahami tentang relasi dan fungsi, bahwa relasi itu belum tentu fungsi, tetapi fungsi sudah pasti relasi. Jadi kalau relasi itu yang penting minimal ada satu anggota domain yang dipasangkan ke kodomain. Sedangkan kalau fungsi itu dia punya aturan khusus di mana setiap anggotanya itu harus berpasangan dan hanya boleh satu, nggak boleh 2, 3, 4 gitu ya. Nah, untuk hari ini tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom atau bisa kalian klik dari link bit.ly tugas relasi matematika. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari penjelasan Ibu ada yang masih kurang atau salah-salah ucap.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.